Prabowo itu pantas nggak dia menjadi presiden? Prabowo pantas ke Republik Prabowo Indonesia, untuk Pak? jadi presiden? Pertanyaan itu saya jawab tegas dari hati ya Pak ya. Izin semuanya saya nyampaikan. Assalamualaikum kumahadam good people, sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua di dalam episode reaction kali ini. Nah guys, hari ini kita akan nonton sebuah video lagi tentang cerita kisah-kisah lah tentang Bapak Prabowo. Dan sebelum ini kita ada nonton mantan ajudan Pak Prabowo semasa masih di TNI. Dan kali ini kita akan nonton sebuah video tentang cerita daripada anak buah Pak Prabowo semasa masih menjabat sebagai komandan di TNI guys. Jadi link daripada video ini seperti biasa di ruang description box di bawah. Kalian bisa simak dan pertimbangkan untuk follow akun TikTok ini. Ojo lali guys, ojo lali di subscribe channelku. Jangan lupa bergabung dan dukung channel saya guys. Ojo lali di subscribe, jangan lupa komen, like, dan share video ini. Moga semua kawan-kawan yang nonton berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tanpa buang-buang waktu lagi good people, mari kita nonton isi kandungan video ini seperti apa. Let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Prabowo itu pantas nggak dia menjadi presiden? Prabowo pantas ke Republik Prabowo Indonesia, untuk Pak? jadi presiden? Pertanyaan itu saya jawab tegas dari hati ya Pak ya. Izin semuanya saya nyampaikan. Saya jawab tegas, pantas Pak. Pasti ada tujuan dan alasan. Wow. Tidak mungkin seorang selamat hanya karena senang gitu ya. Ah pantas. Ya. Pantas Pak, saya jawab. Pantas. Karena apa pantas? Terima kasih. Karena kami langsung dapat merasakan Pak apa yang beliau berikan terhadap anak buahnya, Ini anak buah terutama Pak Prabowo nih. kesejahteraan. Kemudian sosial ini bukan untuk kepentingan prajurit saja, di negeri orang pun disebar Pak. Disebar, pastor-pastor disumbang buku Pak. Nggak ada yang tahu. Karena kepentingan pendidikan di Timor Leste saat itu. Peta yang dari bola Pak dikirim juga, kami yang ngajukan sama beliau. Peta yang dari bola Pak itu juga sangat dibutuhkan sama murid-murid, dikirim dari Jakarta. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, dikirim dari Jakarta Pak. Jadi pertanyaan Bapak itu tadi bukan karena saya senang ya Pak, dosa rasanya. Nah ini Usia saya udah jujur tua nih. Pak. Kalau pembohong itu, aduh ya Allah ya Tuhan, dampaknya cucu saya kena. Ya, bagus jadi nih video. pantas Pak, saya jawab pantas. Ya. Dengan alasannya sosial udah nyata, mayoritas belum diketahui orang banyak. Di situ saja Pak. Luar Kenapa biasa. nggak diketahui orang banyak, Pak? Ya karena kenapa ya Bapak pertanyaan nggak pernah, ya itu salah beliau sendiri. Maksudnya nah baru masuk itu kemarin tentang sumbangan air ya Pak ya, di Jogja di ini, nah itu sudah dapat nilai plus Pak tuh, karena itu untuk seumur hidup. Nah ini mulai Pak meningkat tuh camat itu kan berapa provinsi itu yang dikasih sumber air tuh. Saya ikutin, saya bahagia Pak mendengar itu. Luar biasa. Kalimat pertanyaan Bapak itu tadi, karena satu dia mah nggak pamrih orangnya Pak. Gak pamrih itu maksudnya Kalau apa guys? memberi selalu senyap. Iya senyap. Nah itu kekurangan beliau. Kalau lainnya kan senang ditonton. Oh iyalah. Wih Saya bang paham sudah. makan murah. Woi. Saya ngerti nih apa yang disampaikan. Ya kita bukan sepihak Pak, mohon izin ya. Ini demokrasi, punya hak untuk menentukan pilihan. Ya ini karena Bapak bertanya sebagai petugas juga kami jawab Pak. Itu kenapa nggak diketahui orang, yang saya tahu memang orangnya senyap Pak. Nggak mau didengar, nggak mau ditonton kalau berbuat sosial. Oh begitu, Tetapi itu sifat luar Pak biasa. Prabowo guys ya. Itu dari dulu, Pak ya? Dari dulu, jujur aja Pak. Ya itu saya ceritakan di Timor tuh nyampe gereja pun disumbang. Wah gereja tuh, juga Pak Gereja Prabowo tuh sumbang. tahu apa karpet atau apa tuh, namanya Pak Sigit bagian kasih 4. Dia tugas dia nyari karpet ke Jakarta aja dari dulu Pak. Wih
Begitu orangnya Bapak Prabowo guys, dia sedangkan dia suka melakukan hal yang baik itu kan tidak dipamerkan, tidak seperti pemimpin-pemimpin lain gitu. Dia suka buat senyap-senyap gitu. Jadi itu dipandang mungkin sebuah kekurangan, tapi kalau sudah mengetahui pasti akan merasa sesuatu yang kelebihan lah gitu, macam satu kelebihan lah untuk Pak Prabowo. Bayangkan guys, hal yang baik itu kan kalau kita membuat dengan ikhlas, kita tidak perlu bagi tahu orang. Macam yang Pak Prabowo buat inilah, apa yang dia lakukan itu dia tidak war-warkan, dia tidak mau media tahu, dia tidak mau orang lain tahu, dia buat saja. Tapi satu hari nanti pasti akan terbuka tuh cerita. Kenapa dia terbuka? Sebab anak-anak buah dia yang pernah menjadi dia punya bawahan semasa masih menjadi komandan di TNI guys. Jadi ini membuktikan yang beliau itu tulus pada rakyat, tulus kepada anggota-anggota dia. Dan kita susah mau cari orang yang macam ini. Dia kelihatan tegas tapi sebenarnya hati dia bagus gitu. Jadi baik hati dia suka melakukan kebaikan secara senyap-senyap gitu. Jadi apa pendapat kawan-kawan? Itu kalau menurut pendapat saya pribadi lah. Jadi inilah pertanyaan dia guys, layakkah Pak? Jadi disinilah satu kekuatan yang luar biasa daripada Pak Prabowo kalau menurut saya guys. Jadi ini saja video untuk kali ini. Kalau kalian ada masukan silahkan komen di ruang komentar di bawah guys, oke? Jadi sampai jumpa lagi, sampai jumpa nanti di episode yang akan datang. Salam satu damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.